Oke, jadi isi piringku itu kalau misalkan teman-teman, teman-teman pernah melihat, tentang program 4 Sehat 5 Sempurna. Dulu. Iya dulu, program 4 Sehat 5 Sempurna, namun saat ini tuh diganti dengan isi piringku. Di mana, isi piringku itu, kalau misalkan kita satu kali makan itu piringnya lebar itu kita bagi jadi 3, kita bagi jadi 3. Jadi ada karbohidrat, Nasi. ada karbohidrat itu bisa berupa nasi, Oh ubi-ubian, iya, jagung, dan jagung juga ya. berbagai macam. Dan juga, nasi itu diperlukan, 2/3 dari 1/2 piring. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua Kreatif, Papua Informatif. Hari ini kita kedatangan tamu Adik Sidik Aji Pangestu dari Mitra Muda UNICEF. Halo Adik, apa kabar? Halo Kakak, selamat pagi. Baik Kakak. Tadi bagaimana perjalanan ke sini, aman? Aman, cuma dapat gerimis-gerimis sedikit saja. Tapi sampai toh? Iya. Oke. Kita mau cerita-cerita tentang Mitra Muda UNICEF di adik-adik Aji mereka nih, kira-kira apa saja yang mereka lakukan sebagai Mitra Muda UNICEF. Oke, kita bisa mulai ya. Oke Kakak. Oke. Apa peran Mitra Muda dalam program UNICEF? Oke, jadi Mitra Muda sendiri itu adalah salah satu program penjaringan anak muda yang diadakan oleh UNICEF. Mitra Muda sendiri itu berfokus pada beberapa aspek permasalahan terkait anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Bisa berupa iklim, tentang partisipasi remaja. Terus saat ini kita lagi fokus di kegiatan aksi bergizi yang dikelola oleh UNICEF. Oh, berarti kalian Mitra Muda bagian ini ya? Ya, bagian dari UNICEF. Oke. Bagaimana proses seleksi Mitra Muda UNICEF? Oke, jadi proses seleksi Mitra Muda UNICEF itu dia dijalankan bertahap, ada dari batch 1, ada dari batch 2, di mana anak-anak muda yang melakukan seleksi dari Instagram, ada yang namanya Instagram You Report Indonesia. Di situ tuh mendapatkan informasi terkait banyak sekali kegiatan tentang Mitra Muda. Nanti ada seleksinya di situ, lalu mereka melakukan seleksi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi seputar anak muda yang ada di Indonesia. Untuk aksi bergizi nih kalian ada berapa orang? Untuk kegiatan aksi bergizi ini kemarin kita sempat mengikuti pelatihan di Jakarta, itu terdiri dari beberapa provinsi. Dari Provinsi Papua sendiri ada 3 orang yang ikut pelatihan tentang aksi bergizi di sana. Itu untuk ini adik-adik sendiri nih ada batas usia begitu atau tidak? Oke, jadi dari Mitra Muda itu sendiri diseleksi dari anak muda yang mau dan juga mampu berperan aktif tentang permasalahan yang dihadapi di daerahnya. Jadi dia membawa permasalahan dari daerahnya, dan untuk usia sendiri itu dia tergolong ke anak-anak muda yang mungkin usianya 15 tahun, 16 tahun ke atas sampai 25 tahun Berarti tergabung dalam Mitra Muda. SMP, SMA, kuliah. Iya. Oke. Apa saja proyek atau inisiatif yang sedang dijalankan oleh Mitra Muda ini? Oke, kalau untuk saat ini kita sedang fokus sama isu tentang gizi remaja, tentang edukasi gizi remaja. Jadi saat ini Mitra Muda di Provinsi Papua sendiri sedang melakukan edukasi terkait permasalahan gizi yang dihadapi di Provinsi Papua sendiri. Karena kita lihat teman-teman kita di Provinsi Papua sendiri yang remaja-remaja saja itu sering sekali terkena anemia, Kurang darah ya? ya, kurang darah, dan juga konsumsi makanan beragam yang kayak sembarang-sembarang gitu. Junk food. Ya, junk food. Pokoknya berbagai makanan yang beragam itu mau saja dimasukin ke dalam. Sekarang minuman yang manis juga banyak itu. Iya, minuman yang manis juga. Oke. Kita masuk ke aksi bergizi ya. Apa kegunaan utama dari tablet tambah darah? Oke, jadi kegunaan utama dari tablet tambah darah sendiri itu salah satunya mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Nah, anemia ini sendiri dia sangat rentan terkena pada remaja perempuan,
di mana remaja perempuan setiap bulannya pasti mengalami menstruasi, dan maka dari itu tablet tambah darah ini sangat penting dan terutama dianjurkan untuk remaja perempuan. Oke, kalau tambah darah nih harus tablet saja atau ada makanan-makanan lain? Oke, jadi ketika remaja itu terkena anemia atau kekurangan sel darah merah, itu tentu saja tablet tambah darah itu sebagai salah satu penunjang ketika dia kekurangan darah, dan juga pastinya harus diimbangi dengan porsi makanan yang bergizi. Oke, jadi bagaimana cara kerjanya tablet merah ini dalam meningkatkan kadar hemoglobin atau sel darah merah? Oke, jadi cara kerja tablet tambah darah itu sendiri kan terutama remaja perempuan itu kan dianjurkan untuk meminum. Nah, jadi untuk meminum tablet tambah darah ini mungkin teman-teman yang lainnya banyak yang belum tahu tablet tambah darah ini bukan obat, namun dia semacam suplemen yang bisa diminum dengan air jeruk atau minuman-minuman yang ada vitamin C-nya. Tapi bukan minuman-minuman, hanya minuman-minuman perasa begitu. Perisa. Ya, minuman perisa jeruk. Ini kita bisa dapat di mana ini? Tablet tambah darah itu sendiri kita bisa dapat di puskesmas atau di apotek-apotek terdekat, dan saat ini juga UNICEF sedang menjalankan program aksi bergizi di mana kita menjaring beberapa sekolah, ada sekolah intervensi dan sekolah kontrol. Kurang lebih di Kota Jayapura sendiri ada 13 sekolah. Ada 13 sekolah yang kita jaring di program aksi bergizi ini. Salah satunya kita membantu untuk menyebarkan tablet tambah darah agar remaja-remaja yang ada di sekolah itu bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Gratis berarti kalau Gratis, oke. Kakak. Ada efek samping kah tidak dari itu? Efek samping dari tablet tambah darah itu tergantung dari individu masing-masing. Kadang ada yang rasa mual pas minum, kadang ada yang langsung pusing-pusing, langsung muntah. Tapi tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Itu memang efeknya ya? Iya, itu memang salah satu efeknya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat perubahan? Oke, mungkin melihat perubahan itu kan remaja kan dianjurkan meminum tablet tambah darah itu kan 1 minggu 1 kali. Jadi kita bisa melihat Dosisnya ya? iya 1 minggu 1 kali dosisnya. Jadi kita bisa melihat dari beberapa tahapan. Jadi kalau misalkan dia konsumsinya secara rutin, itu bisa dilihat secara fisik juga. Apakah dia kembali bersemangat atau masih lemah, letih lesu gitu. Berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Interaksi obat dengan makanan tertentu. Interaksi tablet tambah darah dengan makanan tertentu itu juga salah satunya memiliki efeknya sendiri. Kalau misalkan dia rajin meminum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali tapi tidak diimbangi dengan porsi makanan yang bergizi, itu bisa saja tablet tambah darah itu tidak mempan untuk menunjang sel darah merah yang ada di dalam tubuhnya. Oh, jadi harus makanan diperhatikan juga Ya, ya? makanan juga harus diperhatikan. Oke. Apakah tablet tambah darah dapat dikonsumsi oleh semua kelompok usia? Tablet tambah darah itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak, oleh remaja, bahkan untuk ibu-ibu juga, untuk remaja laki-laki, remaja perempuan boleh diminum. Boleh ya? Iya, Jadi tidak ada batasan usia. tidak ada batasan usia. Bagaimana fortifikasi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara umum? Oke, jadi fortifikasi itu adalah penambahan vitamin dan mineral ke dalam bahan pangan yang kita biasa gunakan sehari-hari. Makanan ini. Iya, bahan makanan yang kita biasa gunakan sehari-hari. Misalnya minyak goreng. Pastinya teman-teman semua itu hari-hari tuh selalu pakai minyak goreng. Di situ minyak goreng sendiri dia harus terfortifikasi vitamin A. Ada juga tepung terigu. Tepung terigu di sini harus terfortifikasi zat besi dan juga garam. Garam di sini harus garam yang beriodium. Kan ada juga garam yang dijual sembarangan namun tidak beriodium. Jadi dari situ kita bisa melihat bahan-bahan pangan itu sendiri yang dipakai. Oke, apakah ada pedoman atau regulasi terkait fortifikasi makanan ini? Oke, jadi pedoman sendiri itu kalau misalkan teman-teman beli minyak goreng, beli tepung terigu atau misalkan beli garam, biasanya tuh di depannya itu selalu tertera di Kandungannya. kemasan ya kandungannya. Ada juga salah satu minyak goreng yang langsung ada tulisannya terfortifikasi vitamin A. Kalau misalkan tepung terigunya mengandung zat besi, itu biasanya sudah langsung tercantum di depan, dan juga ada garam yang beriodium. Jadi kita bisa lihat dari situ. Dan juga kita bisa lihat dari nomor seri yang sudah
diberikan oleh BPOM sendiri. Jadi kita ini harus perhatikan juga ya di Iya. bungkus-bungkus makanan ini ya. Jadi di bungkus-bungkus makanan itu kita harus selalu memperhatikan kalau setiap kita ingin membeli sesuatu. Jumlah ininya. Iya, jumlah takaran gulanya, garamnya itu seperti apa. Kalau berlebihan kan juga kurang bagus ya. Iya. Bagaimana konsumsi makanan yang difortifikasi dapat mendukung kesehatan masyarakat? Oke, makanan yang terfortifikasi ini sangat penting untuk menunjang kebutuhan gizi pada seorang individu sendiri. Jadi kita juga balik lagi kepada bagaimana cara dia mengkonsumsi kebutuhan gizinya sehari-hari itu. Jadi kalau misalkan fortifikasi ini sangat dianjurkan. Jadi kalau misalkan ada bahan yang belum terfortifikasi, apakah itu dapat menunjang gizinya juga? Mungkin itu dapat menunjang, namun tidak sepenuhnya bisa menunjang kebutuhan gizi yang harusnya dia dapatkan di dalam tubuhnya. Jadi harus diverifikasi ya, terverifikasi dia punya makanan itu. Ya. Oke, kita masuk ke isi piringku. Oke. Isi piringku ini apa sebenarnya? Oke, jadi isi piringku itu kalau misalkan teman-teman bisa melihat, teman-teman pernah melihat tentang program 4 Sehat 5 Sempurna. Dulu. Ya, dulu program 4 Sehat 5 Sempurna. Namun saat ini tuh diganti dengan isi piringku. Di mana isi piringku itu kalau misalkan kita satu kali makan itu piringnya lebar itu kita bagi jadi 3. Kita bagi jadi 3. Jadi ada karbohidrat, ada karbohidrat itu bisa berupa nasi, ubi-ubian, jagung dan juga berbagai macam. Dan juga nasi itu diperlukan 2/3 dari 1/2 piring. Jadi banyakkan karbohidratnya, dan juga sama halnya dengan sayur. Sayur itu juga 2/3 dari 1/2 piring. Nah, jadi sayur itu porsinya harus sama nasi. Sama banyak Kandungannya. Kalau porsinya kan bisa kita sesuaikan. Iya. Sama tentu saja itu dilengkapi sama protein hewani dan juga protein nabati, ikan, ayam, tempe, tahu dan juga lain-lain. Dan juga harus ada buahnya. Buahnya bisa pisang, jeruk atau makanan penutup. Iya, buah itu bisa di penutup atau bisa di pembuka. Kalau misalkan dulu kan saya pernah dengar itu, buah itu harus dimakan pembuka atau buah itu harus dimakan pas penutup. Sebenarnya itu tidak masalah. Tergantung dari orangnya saja. Tapi nanti kalau kita makan buah duluan bisa lebih kenyang. Jadi nasinya lebih sedikit. Aduh, kalau itu tuh sebenarnya tidak bisa. Oke, bagaimana prinsip isi piringku dapat membantu mencapai pola makan seimbang? Oke, jadi isi piringku itu kan tadi terbagi dari karbohidrat, sayur, protein dan juga buah. Nah, isi piringku ini juga harus diimbangi dengan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sebelum makan, dan juga tentu saja diimbangi dengan aktivitas fisik 1 jam selama 1 hari. Bisa 30 menit sampai 1 jam 1 hari. Jadi isi piringku itu juga harus diimbangi dengan olahraga, dengan pola hidup bersih dan sehat. Oh, jadi harus ada ini ya, kita harus olahraga setiap hari ya, paling tidak 30 menit. Paling tidak 30 menit. Oke, kalau lebih dari 30 menit lebih bagus. Jangan terlalu lama-lama juga. Capek. Nanti capek, malah jadi anemia. Oh, berarti cuci tangan juga itu. Pas selesai Covid kemarin tuh orang semua jadi rajin cuci tangan. Sebelum Covid tuh kan mungkin orang malas, terus sekarang setelah ini orang jadi lebih sering cuci tangan. Oke. Apa jenis makanan atau nutrisi yang dianjurkan untuk dimasukkan dalam isi piringku sehari-hari? Oke, yang dianjurkan tentu saja itu yang tadi saya sudah sebutkan, ada karbohidrat, bisa dari nasi atau pengganti nasi, bisa ubi, jagung, roti itu juga bisa. Lalu ada sayur ini bisa sayur berdaun hijau, misalkan bayam, kangkung atau yang lainnya. Atau sayuran selain daun hijau bisa wortel dan lain-lain. Buah juga itu bisa dianjurkan, pisang, jeruk, paling banyak yang kita temukan sehari-hari. Maksudnya sayur-sayur buah itu macam apa? Pepaya, labu. Oh iya, bisa juga. Bagaimana cara menyesuaikan isi piringku berdasarkan kebutuhan individu atau kondisi kesehatan tertentu? Oke, kalau kita mau sesuaikan isi piringku itu kita ikuti saja anjurannya. Seperti tadi 2/3 karbohidrat dan sayur dari 1,5 piring, dari 1/2 piring. Nah, dan juga ada protein dan juga
protein dan juga buah itu 1/3 bagian piring masing-masing. Ya, jadi kalau dia kondisi kesehatan tertentu, contohnya mungkin dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu kan di sini kan kita juga punya bahan pangan yang pastinya orang-orang yang lain juga mungkin ada alergi terhadap sesuatu. Seafood gitu ya. Ya, tapi kan di sini juga ada bahan pangan pengganti. Dimana misalkan tadi mungkin ada nih yang alergi makan nasi, dia bisa ganti dengan makan ubi, atau mungkin ada yang alergi dengan sayuran tertentu atau dengan protein hewani tertentu, itu bisa itu ada penggantinya. Yang penting harus sesuai porsinya tadi diisi piring Iya, ya. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi isi piringku. piringku. Nah, kalau dulu kan 5 sempurnanya, kalau Ya. diisi piringku nih 5 sempurnanya nih apa? Sebenarnya kalau di 4 sehat 5 sempurna kan itu susu. Oke. Nah, namun susu kan itu juga mengandung protein di dalamnya. Jadi kan sudah masuk di dalam protein yang kita sudah konsumsi. Yang ada di makanan. Iya, Oke, berarti susu itu bisa tambahan gitu ya. iya. Oke, kita cukup. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat? Oke, mungkin untuk teman-teman remaja, seluruh teman-teman remaja, teman-teman anak muda yang ada di Provinsi Papua, mungkin di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman semua untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan pola makannya kita sesuai dengan isi piringku, dan juga diimbangi dengan aktivitas fisik satu hari 30 menit, bisa 30 menit sampai 1 jam, dan juga kita harus bagaimana mengkondisikan kesehariannya kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Dan untuk teman-teman remaja perempuan juga jangan lupa meminum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali untuk menunjang kebutuhan Darah. dan juga kebutuhan gizi yang ini sama teman-teman remaja perempuan, agar teman-teman remaja perempuan tidak terkena yang namanya anemia. Iya. Tapi kalau seandainya dia lagi tidak dalam masa menstruasi, Iya, terus itu tetap bisa diminum. tetap bisa diminum sesuai anjuran. Jadi tidak harus ini ya, tidak harus Tidak pada saat- harus, ya tidak harus pada saat menstruasi, karena kan tablet tambah darah kan diminum 1 minggu 1 kali. Kan kalau orang menstruasi kan 1 bulan 1 kali. Iya, berarti kalau 1 bulan 1 minggu 1 kali berarti 4 kali. Ya, 4 Sebulan. kali minum dalam sebulan. Oke, jadi untuk adik-adik perempuan yang menstruasi bisa minum ini ya, pil tambah darah ini 1 minggu 1 kali, jadi Ya. 1 bulan 4 kali. Terus buat yang isi piringku kita harus sesuaikan, dan kita harus rajin olahraga paling tidak 30 menit sehari, 30 menit sehari. harus rajin cuci tangan Ya. juga ya. Baik ya, terima kasih adik Aji sudah datang. Kita sampai di sini. Kakak terima kasih banyak juga. Kita jumpa lagi nanti. Oke. Demikian edisi podcast Tobi hari ini. Kita jumpa di edisi menarik lainnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.